Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Ikhwan yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kesekian kalinya kita bisa melanjutkan sedikit tentang pengenalan kita terhadap perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah pertemuan yang telah lewat, kita membahas sedikit tentang budak-budak baginda Rasul yang jumlahnya ada puluhan, dan beliau SAW mencontohkan akan kelaumanan beliau dan mencontohkan akan rahmatnya beliau terhadap alam semesta dengan menjadikan mereka bukan seperti barang yang hina, tetapi memanusiakan mereka dan mengangkat mereka. Bahkan beliau SAW di dalam riwayat kemarin mayoritas, hampir keseluruhan daripada budak-budaknya beliau bebaskan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampailah kita pada bab selanjutnya di dalam kitab Tarikhul Hawadits yang dikarang oleh Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Yang mana dalam bab selanjutnya ini membahas tentang pelayan-pelayan baginda Rasul. Sebagaimana kita ketahui ya, banyak daripada kalangan sahabat itu menjadikan diri mereka sebagai pelayannya Nabi. Nah, ini pelayan-pelayan yang nilainya global ya, banyak ngurusin apapun, dia memang melayani Nabi di sini. Dan juga ada pelayan-pelayan yang sifatnya berkhidmah ya, menjadi bagian yang ditunjuk oleh Nabi, mungkin dikasih tanggung jawab tertentu. Itu sendiri lagi, insya Allah di pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang mereka-mereka yang diberikan amanah oleh Nabi atau diberikan tugas-tugas tersendiri yang nilainya mereka menerima tugas-tugas tersebut ya, intinya juga melayani Nabi Muhammad SAW. Tapi beberapa hal yang akan kita sampaikan di sini insya Allah hanya meliputi pada mereka-mereka yang melayani kesehariannya Nabi. Nah, di dalam kitab Abu Ya Muhammad Al-Maliki di sini ada 17 pelayan laki-laki dan 5 pelayan perempuan. Banyak ya, kita ketahui kemarin ada puluhan daripada budak-budaknya beliau, di angka 50 lebih sebagian riwayat. Dan kita sampai juga pada pembahasan bahwasanya Nabi ini punya pelayan yang memang melayani Nabi, itu 17 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Yang mana Nabi ini menggauli pelayannya dengan pergaulan yang terbaik ya, yang mana pergaulannya Nabi memuliakan mereka, pergaulannya Nabi meninggikan mereka. Bahkan mereka-mereka yang melayani Nabi, mereka-mereka yang khidmah sama Nabi itu dipandang mulia dan tinggi oleh mereka-mereka yang hidup di zamannya Nabi, dimuliakan, mereka dimuliain, orang-orang yang pernah khidmah sama Nabi. Ya kita lihat alam semesta aja kepingin berkhidmah sama Nabi, apalagi alam semesta yang menginginkan mendapatkan bagian daripada kemuliaannya Nabi dengan bisa menjadi bagian daripada pelayannya Nabi, apalagi manusia. Maka kalau kita bicara demikian, maka saya rasa para sahabat bukan hanya 17 orang ini yang kita kenal, maka kayaknya hampir seluruh daripada para sahabat mereka mempersiapkan diri mereka untuk bisa menjadi pelayannya Nabi. Tapi kita akan bahas lebih kecil lagi pembahasannya tentang mereka-mereka yang senantiasa memang kehidupannya untuk melayani Nabi. Kembali lagi pada rahmatnya Nabi, yang mana dengan pergaulannya Nabi justru menjadikan mereka mulia, tinggi, bukan hanya semasa hidupnya mereka dengan Nabi Muhammad, bahkan Allah juga memberikan keberkahan kepada mereka setelah selesai pelayanannya mereka terhadap Nabi pun Allah memberikan buah-buah daripada pelayanan tersebut.
Sebagaimana banyak daripada kaum sholihin itu mengatakan kepada kita, al-khidmatu nisful ilm. Orang melayani guru itu dia telah mendapatkan setengah daripada ilmu. Apalagi yang dilayani itu Nabi Muhammad. Apa yang akan dia dapatkan? Nabi ini adalah Madinatul Ilm. Nabi ini kotanya ilmu. Jadi mereka yang melayani Nabi otomatis bukan hanya dia mendapatkan setengah daripada ilmu, tapi dia mendapatkan anugerah-anugerah yang luar biasa. Sungguh indah akhlaknya Nabi kepada pelayan-pelayannya beliau. Banyak kita dapati cerita, misal contoh daripada Sayyidina Anas bin Malik, ya, salah satu pelayannya Nabi. Dia dihantarkan sama ibunya kepada Nabi Muhammad. Ketika itu umurnya sebagian riwayat mengatakan 10 tahun atau lebih muda daripada 10 tahun. Didatengin, ibunya datang kepada Nabi, kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, terimalah anakku untuk melayani dirimu. Umurnya Sayyidina Anas masih 10 atau kurang daripada 10 tahun. Sama Nabi diterima tuh anaknya. Itu Sayyidina Anas bin Malik bilang sama umat itu di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah juga dinukil ceritanya demikian. Sayyidina Anas bilang, Nabi itu, saya berkhidmat sama Nabi gak kurang daripada 10 tahun. Sebagian riwayat mengatakan gak kurang daripada 9 tahun. Ini waktu yang panjang di situ. Dia bilang, Nabi gak pernah satu kali pun berkata pada diriku terhadap apa yang saya lakukan dengan perkataan, loh kenapa kau lakukan ini? Ya kan? Ini hal yang biasa kan. Biasanya pelayan itu kan melakukan hal-hal yang aneh atau melakukan hal-hal yang kurang tepat gitu. Kemudian sang majikan dengan nada sedikit seperti marah atau perendahan atau ketidaksukaan dengan memberikan nada mengatakan, ngapain sih kau lakukan kayak gini? Itu Sayyidina Anas bilang, Nabi itu selama 9-10 tahun gak pernah bilang kayak gitu sama aku. Dan Sayyidina Anas juga bilang, dan Nabi gak pernah bilang sama aku terhadap sesuatu hal yang saya tinggalkan gitu. Misalnya cara motong sesuatu yang seharusnya demikian, tapi Sayyidina Anas tiba-tiba cara motongnya keliru. Atau Sayyidina Anas seharusnya motongnya demikian tapi dipotongnya berbeda. Itu Sayyidina Anas bilang, Nabi gak pernah menegur atau memarahiku terhadap sesuatu yang aku tinggalkan dengan ucapan, kok enggak gini sih gitu. Kok enggak gini sih? Bahasanya kita kan gitu kan. Ya, kalau sama pegawai atau pelayan kan gitu. Kok enggak dibikin gini aja sih? Kok gini sih? Kan gitu. Itu dia bilang selama 9 tahun, 10 tahun Nabi enggak pernah ngeluarin kata-kata yang demikian. Dan beliau mengatakan, saya selama berkhidmat sama Nabi Muhammad, saya enggak pernah dicaci, saya enggak pernah dimaki, walaupun satu kali pun saya enggak pernah. Dan Sayyidina Anas bilang, Nabi ini nggak pernah mukul saya, katanya dia. Kan kalau maaf biasanya orang kalau ada pelayan apalagi sudah akrab, sudah dekat, kan kadang mukul yang nggak sakit atau mukul yang agak sedikit marah walaupun itu tidak menyakitkan karena kekecewaan majikan terhadap pembantunya. Itu kan satu hal yang mungkin bisa jadi lumrah ya selama tidak menyakiti ya. Pukulan atau berlaku kasar sedikit walaupun tidak menyakiti itu mungkin bisa terjadi antara pelayan dan majikan, dan belum tentu sang pelayan pun tersinggung akan hal tersebut. Tapi Nabi dalam ketinggian akhlaknya beliau, Sayyidina Anas bilang, saya nggak pernah sekali-kali dipukul sama Nabi Muhammad, dan saya nggak pernah dikasarin, nggak pernah sama Nabi. Dan Sayyidina Anas bilang, saya bukan hanya dimaki, bukan hanya dicaci, yang tidak pernah, Nabi SAW tidak pernah merendahkan saya. Jadi biasanya kan kalau bos sama bos ketemu, kemudian ada anak buahnya, kadang anak buahnya dibikin omongan atau direndahin atau diremehin, kan itu biasa gitu loh. Ini Nabi Muhammad bilang, ini Sayyidina Anas bilang, saya selama berkhidmat sama Nabi, selama melayani Nabi, gak pernah saya direndahkan sama Nabi, bahkan Nabi gak pernah membuang muka sama saya. Biasanya kan kalau bos nggak puas sama pelayanannya pembantu kan biasanya buang muka lah minimal, atau nggak disenyumin atau dipasang wajah yang musam gitu loh. Ini Nabi SAW nggak pernah kayak gitu. Sayyidina Anas nggak pernah salah lah gitu loh. Ya pasti orang kalau dekat itu pasti bisa salah. Orang kalau dekat pasti bisa berlaku keliru. Orang kalau dekat pasti mungkin ada gesekan-gesekan yang lain. Itu pasti. Tapi Sayyidina Anas bilang, saya nggak pernah dimukai masam sama Nabi Muhammad SAW. Dan adanya kalau saya tidak memenuhi atau tidak bisa
memberikan pelayanan yang terbaik sama Nabi terhadap apa yang dibutuhkan sama Nabi. Kan biasa seorang pelayan dimintai tolong, kemudian dia lupa atau dia tidak bisa memaksimalkan permintaan tersebut hingga apa yang diinginkan oleh sang majikan tidak bisa tergapai. Itu ketika Nabi tahu akan hal tersebut, Nabi nggak marah sama saya. Justru ketika orang-orang bilang, kok gitu sih kau, ya apa sih kamu ini, Nabi kan bilang tak gini-gini, Nabi justru bela Sayyidina Anas. Katanya Nabi itu sudah ditentukan sama Allah Sallallahu alaihi wa alihi. Sungguh indah ya akhlaknya Nabi, hatta sama pelayan aja penuh dengan keindahan, hatta sama orang yang secara kasta mereka ini pelayannya Nabi, tapi Nabi tetap muliakan mereka, Nabi tetap mengajarin mereka, Nabi tetap rahmat sama mereka. Dan kita harus ketahui ya, jumlahnya para pembantunya Nabi ini banyak sekali, sangat-sangat banyak. Tapi Nabi tetap jahit sandal sendiri. Kemudian banyak daripada aktivitas rumah yang beliau juga lakukan sendiri di situ, menunjukkan bahwasanya bukan berarti dengan banyaknya budak, banyaknya pembantu kemudian berleha-leha, enggak, tapi Nabi menunjukkan al-harakah barakah, gerak itu adalah keberkahan. Kemudian kembali lagi, setiap mereka yang berkhidmat sama Nabi, mereka mendapatkan ketinggian akhlak yang terpancar daripada dirinya Nabi. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah mereka mendapatkan bagian keberkahan yang Allah berikan khusus kepada mereka yang berkhidmat kepada Nabi. Contoh kecil Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas tuh ketika ibunya datang, terus ibunya bilang sama Nabi, ya Nabi, ini anakku kan sudah khidmat sama engkau, doain dong katanya ibunya Sayyidina Anas. Akhirnya sama Nabi didoain, ya Allah jadiin Sayyidina Anas ini orang yang kaya, punya harta banyak, kemudian punya anak banyak, didoain kaya, hartanya banyak, anaknya banyak. Kalau kita baca Maulid Al-Atas, di situ ada satu bait syair yang meminta kepada Allah dengan ucapan wahanni'na bi abna'in wa mali, ya Allah senangkanlah kami dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Dengan harta dan anak. Jadi harta ini menyenangkan kita, yang kesenangan tersebut mendekatkan kepada Allah, dan senangkan kami dengan anak, yang mana anak ini juga insya Allah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Nabi doain nih Sayyidina Anas. Yang pertama doanya supaya kaya dan banyak anak. Yang kedua supaya panjang umurnya Sayyidina Anas. Yang ketiga supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa daripada Sayyidina Anas. Dan juga Allah dalam riwayat yang lain, doa yang ketiganya Nabi adalah supaya Sayyidina Anas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya subhanallah itu kejadian tuh. Yang pertama kaya raya. Sayyidina Anas itu punya ladang, punya pertanian yang mana kalau panen itu biasanya 1 tahun sekali. Ini punyanya Sayyidina Anas kalau panen setahun 2 kali. Dan panennya baik sampai bikin beliau jadi orang yang kaya raya. Ini orang kalau punya pertanian kemudian pertaniannya lancar, itu kan pasti kaya raya mereka. Juga demikian yang terjadi sama Sayyidina Anas, kaya raya. Tergapailah doanya Nabi. Yang kedua, Sayyidina Anas didoain sama Nabi punya anak banyak. Fa subhanallah, dalam riwayat Sayyidina Anas itu mengatakan, saya ini punya anak laki 125 orang. Masya Allah, ini 100, luar biasa loh. Ini bukan gurauan, doanya Nabi ini bukan gurauan, tapi benar-benar nyata dan luar biasa. Bukan hanya banyak, tapi sangat-sangat banyak. 125 orang laki-laki dan punya 2 orang putri. Dan yang terakhir insya Allah kita akan saksikan Sayyidina Anas dapat ampunan dari Allah dan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat juga Sayyidina Anas ini umurnya panjang. Fi ba'dihi mengatakan umurnya 100 lebih bahkan. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ya, kita akan sebutkan beberapa nama di dalam kitab Tarikhul Hawadis ini, ya, yang mana nama-nama tersebut adalah pembantu baginda Rasul. Beda dengan mereka yang mendapatkan tugas-tugas khusus, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga dengan penyebutan nama-nama tersebut, walaupun saya tidak banyak jelaskan tentang mereka, Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan ketenangan, memberikan kemanfaatan dengan menyebut nama-nama orang soleh tersebut. Yang pertama Sayyidina Anas bin Malik, yang kedua Hindun bin Harithah, yang ketiga Asma bin Harithah, ini laki semua ini. Yang keempat Rabi'ah bin Ka'ab, Rabi'ah juga laki. Yang kelima Abdullah bin Mas'ud, ya sering kita dengar ya mereka ini. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga mendapatkan bagian terbesar dalam agama ini.
Masya Allah, banyak sabdanya Nabi yang ditujukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang nomor 6 adalah Uqbah bin Amir. Yang nomor 7 adalah Bilal. Yang ke-8 adalah Sa'ad, yang mana Sa'ad ini adalah budak daripada Sayyidina Abu Bakar. Yang nomor 9 adalah Dzulmakhmar bin Abi Najjash. Yang ke-10 adalah Bukair bin Shaddakh Al-Laythi. Yang ke-11 adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kita juga banyak dengar banyak riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang nomor 12 Aiman. Ya, Aiman anak daripada Ummu Aiman. Yang ke-13 adalah Asma bin Syarik. Ya, ini laki juga walaupun namanya Asma, ya kan. Yang ke-14 adalah Muhajar, ya, budak daripada Ummi Salamah. Muhajir, mohon maaf, yang ke-14 adalah Muhajir. Kemudian yang ke-13 tadi namanya Asla, ya, Asla bin Syarik. Yang ke-14 saya ulangi, Muhajir, budak daripada Ummi Salamah. Yang ke-15 adalah Nu'aim bin Rabi'ah Al-Aslami. Yang ke-16 adalah Abu Hamra Hilal bin Harith. Abu Hamra namanya Hilal bin Harith. Yang terakhir yang ke-17 di dalam kitab ini Abu Samah, yang mana namanya adalah Iyad. Ya, ini di dalam kitab ini, adapun perbedaan jumlah mungkin bisa terjadi, mungkin lebih dari ini pelayan-pelayannya Nabi. Dan adapun yang daripada perempuan adalah Barakah, yaitu Ummu Aiman, ya. Kita kenal Barakah ini salah satu riwayat kisahnya. Barakah ini adalah dia yang minum air kencingnya Nabi. Jadi Nabi itu pernah satu ketika, satu malam beliau hendak untuk buang air kecil, karena kita ketahui, ya, maaf toilet di zaman dulu itu jauh daripada rumah. Akhirnya ketika mereka di zaman dahulu itu hendak ke toilet tengah malam, mereka biasanya mewadahi daripada hajatnya mereka di satu wadah hingga nanti datang waktu yang terang, ya, siang hari, baru dibuang sama mereka. Jadi Nabi mewadahi air kencing, air seninya beliau di dalam satu wadah. Ketika datang hari esoknya, ketika siang hari, beliau dapati wadah tersebut telah tidak ada airnya, gitu. Akhirnya beliau tanya sama Barakah. Barakah ini pembantu yang dibawa sama Ummi Habibah dari Najasha, ya, negeri di Afrika sana. Kemudian ditanya sama ke Barakah, Barakah kemana nih? Ada air di tempat tersebut. Katanya Barakah, saya minum itu wahai Rasul. Ini kan jadi pertanyaan, kok bisa ini Barakah minum air seninya Rasul, kalau memang bukan karena memang menarik, ya kan, kemudian tidak ada aroma yang tidak enak, karena memang murni gitu loh. Mereka itu ada getaran, bahkan ini bukan orang yang pertama yang minum air kencingnya Nabi. Ada dalam riwayat lain orang lain yang juga minum air kencingnya Nabi dengan kisah yang mirip gitu loh. Nabi memadai sampai di siang hari diminum, karena ketertarikan itu tadi, subhanallah, walaupun yang keluar menurut kita adalah sesuatu yang kotor, tapi kalau keluarnya dari Nabi Muhammad itu menjadi satu hal yang indah, bahkan tidak menjadi hal yang berat, bahkan menjadi kebanggaan mereka bisa minum gitu loh. Kita lihat apa yang dikatain sama Nabi, ini satu hal yang kalau zahir ini najis loh, ya, sifatnya najis. Tapi Nabi mengatakan kepada Barakah, wahai Barakah, engkau telah membuat perlindungan daripada api neraka. Ini berkat minum air kencingnya Nabi. Air kencingnya yang hina, yang rendah dari Nabi bisa menyelamatkan orang, apalagi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali lagi kepada pelayan-pelayan beliau adalah yang kedua, yang perempuan namanya Khawlah. Yang ketiga Salma atau juga disebut Ummu Rafi'. Yang keempat Maimunah bin Sa'ad. Yang kelima adalah Ummi Iyash. Ya, ini 5 daripada pegawai atau pelayan-pelayan Nabi daripada kaum perempuan, dan semua ini mendapatkan bagian yang terbesar. Alangkah indahnya mereka hidup bersama Nabi, mereka bisa berkhidmat kepada Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui, Raja Tuba yang memiliki kerajaan yang begitu luar biasa, dikdaya, kaya raya, ketika ia mendengarkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, maka timbul di dalam batinnya menginginkan untuk bisa berkhidmat sama Nabi Muhammad. Raja ketika Allah berikan cahaya di dalam batinnya dia, justru dia yang ingin menjadi seakan-akan yang ingin jadi kesetnya Nabi.
yang ingin melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bawa titel rajanya dia. Sallallahu alaihi wa alihi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan daripada menyebut-nyebut nama mereka-mereka yang berkhidmat kepada Nabi, dan Allah memberikan cahaya pemahaman kepada kita melebihi daripada apa yang telah kita dengar. Hadza minni, saya rasa cukup, dan mohon maaf untuk kali ini kita belum bisa bertatap wajah walaupun via streaming. Insyaallah Allah menghantarkan kemanfaatan yang sempurna kepada kita walaupun dalam keterbatasan ini. Maka saya rasa cukup, dan kita tutup dengan talqin wal dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفر اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.